Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, amalan-amalan beliau, dan juga spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, rawat rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sepuh, kami ingin memberikan sebuah wawasan tentang 9 hewan untuk penangkal sihir atau black magic. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasi silaturahmi melalui komentar, saya mengucapkan matur suwun. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir ke hati. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Cirebon para sedulur, angin lagi kencang. Mungkin untuk panasnya di siang hari di wilayah Indonesia, panasnya seperti tidak wajar. Jaga kesehatan selalu para sedulur. Dulu kita mulai bercerita nih para sedulur. Dulu menurut riwayat di dalam Al-Quran, Nabi Musa ketika melawan para penyihir-penyihir, ketika itu penyihir memberikan perlawanan melalui media sebuah hewan, yaitu ular. Ular melawan ular, intinya seperti itu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Maka ularnya Nabi Musa memakan ular-ular dari ciptaannya si penyihir-penyihir itu. Terkadang kita harus menyimak secara lebih bijak. Ular ternyata ada yang baik, dan ular ada juga kiriman dari orang-orang yang sengaja mengirim di dalam kehidupan kita. Entah di rumah kah, atau di tempat kerja kah, di tempat usaha tentunya, macam-macam. Tergantung orang itu ingin mengirimnya ke tempat mana yang biasa kita lebih lama waktunya di sebuah tempat. Maka dari itu para sedulur, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 70. Lalu tukang sihir itu tersungkur dan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Allah akan selalu melindungi bagi orang-orang yang percaya dengannya, yang sangat yakin kepadanya. Melalui media apapun penyerangan itu, insya Allah, Allah akan melindungi orang yang meyakininya seyakin keyakinan orang tersebut. Itulah iman para sedulur ya. Hewan-hewan yang bisa menjadi penangkal santet dan juga untuk mengusir makhluk-makhluk halus. Sebagian hewan dipercaya mempunyai insting yang tajam terhadap segala gangguan untuk hal-hal tersebut, menurut leluhur para Jawa.
ngobrol ke karo wong tua-tua ning Cirebon bahwa hewan tersebut menolak energi-energi yang datang ke rumah kita yang sengaja untuk dikirim dan tanpa diketahui oleh diri kita. Manusia juga berbeda para saudara. Maksudnya apa? Terkadang tanpa diketahui ini orang yang dekat dengannya pasti akan diberikan suatu ilham atau masukan melalui mimpi kah? Atau satu kegelisahan di dalam hidupnya. Ternyata ada sesuatu yang kurang baik yang ada di rumahnya. Seperti itu para saudara. Terkadang ada juga yang dia tidak menyadari sama sekali. Maka dari itu kita selalu eling lan waspada. Baik, dilanjut para sedulur. Berikut para sedulur, sudah kami siapkan 9 hewan yang mampu mengusir energi-energi negatif atau santet atau sihir, baik yang lemah maupun yang kuat. Mangga kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 9 hewan penangkal sihir. Burung tekukur. Burung ini sering menjadi burung pemeliharaan, terutama di Pulau Jawa, seperti burung merpati. Burung tekukur tidak suka hidup berkelompok. Umumnya mereka menyendiri atau bersama pasangannya. Sarangnya terbuat dari ranting pohon dan sering ditemukan berada di atas pohon, tepi bangunan, atau terkadang juga di permukaan tanah yang tertutup semak-semak yang rimbun. Mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat yang ada di Pulau Jawa adalah mitos yang mengatakan bahwa burung ini dapat membawa keselamatan bagi orang yang memeliharanya. Burung ini bisa melindungi dari orang-orang yang berniat jahat pada pemilik rumah, seperti kejahatan pencurian atau goib. Burung ini juga bisa menjadi tolak bala terhadap ilmu santet. Sebelum melakukan santet, makhluk-makhluk goib akan melihat kondisi calon korban. Hanya saja jika tidak memungkinkan, maka santet tersebut akan menyerang makhluk pemeliharaan pemilik rumah tersebut. Perkutut hitam. Perkutut hitam adalah jenis yang paling umum sekaligus paling banyak dipelihara masyarakat. Orang-orang Jawa menyebut burung ini adalah kol buntet karena pamornya yang dianggap sebagai rajanya perkutut. Konon, jika memelihara burung ini, maka pemiliknya akan mendapatkan aura keberuntungan yang sangat kuat. Burung ini juga mampu menolak bala atau perisai serangan goib seperti santet dan guna-guna. Ketika terjadi serangan goib yang sangat kuat, maka yang mati bukan pemilik burung tersebut yang menjadi target serangan, akan tetapi burung perkututnya. Mitos paling terkenal menyebutkan bahwa hewan ini adalah jelmaan dewa. Burung perkutut juga menjadi hewan pemeliharaan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Konon, hewan yang menjadi peliharaan Prabu Brawijaya ini sebenarnya jelmaan Pangeran Pajajaran bernama Joko Mangu. Merpati putih. Merpati putih. Burung merpati putih sering digambarkan sebagai simbol cinta. Simbol cinta tersebut diambil dari warna bulu merpati tersebut. Bulu merpati yang berwarna putih dianggap sebagai simbol kesucian dan ketulusan. Merpati putih
dikenal juga sebagai merpati pos. Merpati putih adalah burung yang elegan, menarik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghiasi halaman rumah. Kisah legenda secara turun-temurun hingga sekarang masih dipercaya bahwa memelihara burung merpati putih bisa menjadi media penolak sihir, serangan goib, santet, dan sejenisnya. Burung merpati dapat bertahan hingga selama 30 tahun di alam liarnya. Kepodang emas. Burung kepodang emas dengan bulu berwarna kuning keemasan dengan corak hitam di kepala. Burung ini sangat menyukai hal-hal yang berbau keindahan, kerapian, dan juga kebersihan. Burung ini memiliki mitos tersendiri di tanah Sunda. Mitos tersebut ialah menjadikan burung ini sebagai tolak bala bagi pemiliknya. Banyak masyarakat yang mempercayai dengan memelihara burung kepodang emas dapat menghindarkan pemiliknya dari mara bahaya. Mitos kepodang emas untuk menolak malapetaka dan kesialan tersebut juga masih banyak dipercaya oleh orang-orang di daerah tersebut. Burung hantu. Burung hantu. Burung ini sedemikian mengesankan dan kadang-kadang menyeramkan. Wajahnya dapat berputar 180 derajat ke belakang. Mereka tidak membangun rumah sendiri, melainkan menggunakan sarang-sarang atau rongga pohon yang ditinggalkan burung-burung lain. Hewan ini ditakuti, dihormati, disimbolkan sebagai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, sihir, bahkan kematian. Dengan memelihara burung ini, dipercaya dapat berguna sebagai tolak bala bagi pemilik rumah. Burung ini konon dapat menangkal serangan goib berupa santet dan sejenisnya, biasanya sebelum ada yang meninggal dunia. Ia mengeluarkan bunyi di tengah malam dan terdengar ada unsur-unsur magis di suaranya. Kucing. Kucing adalah salah satu hewan pemeliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang gelisah adalah tanda ada sebuah kiriman goib yang datang. Saat binatang-binatang ini mati mendadak, diyakini hal itu disebabkan karena pemilik hewan tersebut menjadi korban serangan goib. Naluri kucing sangat tajam dalam mendeteksi gangguan goib. Di dalam peradaban Mesir kuno, kucing sudah menjadi pemeliharaan rumah. Pada masa itu, kucing merupakan jelmaan Dewi Bas yang dikenal sebagai Bastet atau Tet. Di dalam penggalian ditemukan kerangka kucing bersama manusia dalam sebuah makam di Siprus tahun 7500 sebelum Masehi. Ikan dewa. Ikan dewa atau kancra di kalangan Tionghoa menganggap binatang tersebut adalah sakral, dan ikan dewa juga dikeramatkan di beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Dahulu kala, berdasarkan cerita dan budaya di setiap daerah, ikan dewa merupakan sajian yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan petinggi dan para raja-raja. Ikan
yang disebut ikan kancra ini dipercaya dapat membawa keberuntungan berdasarkan Feng Shui, dapat membuat panjang umur. Ikan dewa juga dipakai untuk mengusir sihir-sihir jahat yang dikirim musuh kerajaan. Sampai sekarang ikan ini hampir bisa sedulur temui di rumah-rumah para sepuh Jawa dan Sumatera. Ikan lohan. Setiap ikan jenis ini memiliki corak berbentuk tulisan khas pada perutnya. Tanda perut inilah yang akhirnya menjadi sumber pertama kepercayaan bahwa mereka dapat membawa keberuntungan dan juga untuk mempermudah mendapatkan jodoh. Ikan lohan juga dipercaya dapat menangkal energi-energi negatif pembawa sial yang masuk ke dalam rumah. Keunikan ikan tersebut berada di dahi atau jenong yang membesar dan warna yang cerah, yang juga sebagai ciri khas ikan lohan. Ikan koi. Di Jepang, ikan koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan berdasarkan Feng Shui dan India Fasa. Ikan koi merupakan ikan hias air tawar terbesar dan merupakan ikan bergengsi. Selain membawa hoki, koi juga dipercaya dapat menjadi perisai dari berbagai jenis serangan sihir, terutama sihir-sihir dengan kekuatan rendah. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah para sedulur 9 binatang, dan itu juga hanya sebagian. Masih banyak binatang yang lain yang bisa untuk menangkal dari suatu energi yang kurang baik yang dikirim seseorang kepada diri kita atau di rumah kita. Mudah-mudahan menambah suatu hasanah tentang wawasan kita bahwa ternyata Allah memberikan suatu perwujudan baik hewan berkaki 4 ataupun berkaki 2 untuk melindungi manusia yang diciptakan dengan kesempurnaannya. Di balik kesempurnaannya, kita butuh sesuatu yang namanya hubungan dengan alam, yaitu salah satunya hewan yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.